Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk hari ini saya akan mereview kembali karena memang Bapak Ibu pasti sudah lebih paham dan lebih tahu ya mengenai MTBS karena sudah sering dilakukan. Sudah sering dilakukan di puskesmas, nggih. Muncul gambar saya, Pak. Muncul, Bu. Iya. Muncul, Bu. Jadi kita akan review lagi mengenai apa itu MTBS, bagaimana sejarahnya, strategi, dan konseling. Pastinya sudah dibaca juga, dilihat apa buatan videonya yang di Skasa, tentang MTBS ini. Mbak Eva, MTBS apa Mbak Eva? Mbak Eva Dian, MTBS itu apa Mbak Eva Dian? Mbak Eva Dian, bisa dengar saya? Halo? Mbak Dian? MTBS apa Mbak? MTBS apa gitu ya? Ini kan sudah pelajaran yang sudah apa ya sebenarnya dari dulu pasti sudah tahu semua. Kira banget nggak pernah itu sih Bu. Kerja di mana Mbak Dian? Di rumah sakit di Wiradadi. Oh, nggak pernah bersentuhan dengan MTBS ya? Baik, berarti sambil dilihat-lihat lagi ya MTBS ya. Jadi MTBS itu manajemen terpadu balita sakit atau dulu itu sering disebut dengan IMCI ya di dunia internasional. MTBS itu namanya IMCI, Integrated Management of Childhood Illness. Nah, ini apakah itu MTBS? MTBS merupakan pendekatan terpadu dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan. Kenapa dikatakan terpadu? Karena Bapak Ibu udah lihat sendiri di MTBS itu ada yang namanya upaya preventif mencegah misalnya dengan pemberian imunisasi, kemudian ada vitamin ya. Kemudian kuratif ada pengobatan bagi anak-anak yang memang saat itu dia sakit, entah itu gangguan pernafasan sesuai dengan klasifikasinya atau demam yang nanti diklasifikasikan sendiri-sendiri sesuai dengan bagan MTBS. Kemudian, nah untuk upaya kuratif ini, MTBS mencakup penyakit-penyakit atau pelayanan kesehatan dasar yang meliputi penyakit pneumonia yang biasanya menyerang balita. Kemudian penyakit-penyakit ini juga termasuk
penyakit yang angka kematiannya lumayan ya untuk anak-anak. Misalnya pneumonia itu sesak nafas, kemudian bisa langsung mengalami kegagalan nafas, diare, bisa menyebabkan bayi dan balita itu kurang cairan sehingga angka kematiannya itu lumayan untuk balita. Kemudian campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, kemudian untuk upaya promotif dan preventifnya tadi meliputi imunisasi, pemberian vitamin, dan konseling pemberian makan. Jadi di MTBS pun juga seharusnya ada konseling atau ada pengarahan bagaimana praktek pemberian makan untuk balita, entah itu dalam kondisi dia BGM atau dia sedang sakit. Nah, MTBS ini biasanya dilakukan di pelayanan tingkat pertama, yaitu entah itu di rawat jalan ataupun puskesmas dan poliklinik di desa. Nah, tujuannya karena tadi 5 penyakit tadi yang biasa menyerang balita dan menyebabkan kematian, sehingga diharapkan dengan MTBS ini bisa menurunkan angka kematian bayi dan balita, serta menekan morbiditas karena penyakit tersebut. Kita diharapkan bisa menekan kejadian yang bisa menyebabkan anak itu cacat ataupun mengalami penurunan kesehatan karena penyakit tersebut. Untuk lebih lengkapnya, keterpaduan pendekatan MTBS tadi kuratif, preventif, dan promotif. Kuratif berarti pengobatan yang adekuat, preventif pencegahan dari imunisasi, FIT-A, ASI eksklusif, gizi seimbang, dan memantau tumbuh kembang anak. Untuk promotif ada konseling ibu, cara merawat anak, pemberian obat, dan pemberian makan tadi. Nah, bagaimana sejarahnya bisa terbentuk MTBS itu? MTBS itu dimulai dari pengalaman di klinik. Ternyata pengobatan yang terpisah-pisah itu membuat petugas itu merasa kewalahan atau kesusahan ya. Padahal ada beberapa penyakit yang saling berhubungan, misalnya diare. Diare itu hubungannya nanti dengan cairan, kemudian dengan gizinya, dengan cara pemberian obatnya. Nah, ini maka diperlukan dari latar belakang ini diperlukan suatu pedoman untuk petugas agar bisa menyeluruh atau terpadu, sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO beserta UNICEF mengadopsi IMCI atau membuat IMCI tadi yang Integrated Management Childhood Illness atau biasa dikenal MTBS di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah dimulai MTBS tahun 96. Nah, Bapak Ibu bisa lihat lagi kapan MTBS bisa diterapkan di sini, terutama di puskesmas di Banyumas ini ya. Nah, untuk penerapan MTBS pertama di Jawa Timur tahun 97, kemudian di Surabaya mulai diadakan pelatihan, dan sekarang digunakan di semua puskesmas-puskesmas. Nah, untuk strateginya meningkatkan keterampilan petugas, memperbaiki sistem, dan memperbaiki praktek keluarga. Oke Pak Maryanto, bagaimana proses MTBS di puskesmas Pak Maryanto? Mikrofonnya belum hidup Pak. Itu pertama ke pendaftaran, masuk ke poli, langsung ke poli MTBS, Ibu.
Itu nanti di MTBS ada form. Itu untuk form ada form pengkajian Ibu. Itu mulai tanggal kunjungan, identitas itu ada tanggal kunjungan, nama anak, terus berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh, Bu. Itu selanjutnya nanti dilakukan penilaian. Penilaian itu biasanya ada memeriksa tanda-tanda bahaya umum di anak, Bu. Mulai ada bisa minum atau tidak, dan ada riwayat kejang seperti itu. Terus yang kedua itu melakukan klasifikasi penyakit, Bu. Setelah melakukan klasifikasi penyakit itu dilakukan tindakan yang perlu dilakukan, Bu. Setelah mengetahui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, kita memberikan pengobatan. Setelah itu dari penilaian itu juga banyak item-item yang dinilai ya, Bu, di form MTBS. Tapi kita memang nggak begitu hafal banget, cuma ada penilaian dari status gizi juga masuk, status imunisasi juga didata, Ibu. Setelah riwayat pemberian vitamin A juga didata, kita tanyakan. Setelah itu kita menilai masalah atau keluhan-keluhan lain. Misalnya pemberian makanan anak jika anak kurus atau umur kurang dari 2 tahun dan tidak akan dirujuk segera apabila banyak item, Bu. Mungkin itu yang saya tahu di MTBS, Bu. Ada konseling atau tidak, Terus Pak? setelah Kenapa? ada konseling, Bu. Itu ada konseling dan itu juga ada pelayanan terapi obat yang adekuat, itu juga ada dokter yang standby di MTBS. Ya, tadi sudah dijelaskan, deh. Yang pertama adalah penilaian. Jadi banyak penilaian yang dilihat terutama adalah tanda bahaya umum. Jadi ada nggak pasien ini mengalami tanda bahaya umum seperti kejang, kemudian tidak mau menyusu, ya, letargis. Kalau ada tanda-tanda bahaya umum, biasanya langsung dirujuk, deh. Langsung dirujuk ke Nggih, Bu. rumah sakit tingkat yang lebih tinggi, Paskes. gitu. Paskes yang lebih tinggi. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita lanjutkan untuk melakukan penilaian yang lain. Misalnya, apakah anak batuk, kemudian apakah sukar bernafas, ya, di situ pasti Bapak Ibu bisa lihat juga di form MTBS banyak sekali, saya juga nggak hafal segitu banyaknya. Kemudian apakah anak demam, sudah berapa hari, apakah pernah berkunjung di tempat endemik, kemudian apakah anak diare, nah, itu MTBS. Kemudian apakah ada penyakit telinga, nah semua itu dilakukan penilaian-penilaian. Kalau sudah, kita kasih tanda mana saja yang dia memang ada di penilaian tersebut, ada tanda titik-titik di situ, kita bisa lingkari, ya. Kalau sudah, kemudian kita klasifikasikan. Nah, kita lihat MTBS-nya. Misalnya, apakah anak sukar bernafas atau nafas cepat? Nah, kalau nafas cepat dia itu di ukuran berapa? Apakah sangat cepat atau tidak? Nah, itu nanti diklasifikasikan apakah dia pneumonia berat, atau pneumonia, atau batuk bukan pneumonia. Nah, itu namanya klasifikasi. Kemudian langsung dituliskan di sampingnya tindakan. Nah, coba cari di sini.
Kemudian kalau memang batuk bukan pneumonia ya berarti kita kasih obat-obatan di rumah ya, seperti kalau yang sering itu di MTBS adalah madu untuk anak yang sudah berusia 1 tahun ke atas, atau biasanya kecap dan jeruk nipis. Nah, kemudian tadi konseling dan dilihat semuanya sehingga nanti kita bisa simpulkan kapan anak harus kembali ke pelayanan. Nah, ini alurnya tadi sudah dijelaskan juga, mulai dari pendaftaran, kemudian nanti diperiksa, konseling, tindakan yang diperlukan, kalau perlu obat ya berarti di apoteker ya, di petugas di apotek, kemudian bisa pulang. Atau kalau memang dari pemeriksaan dia itu sudah ada tanda bahaya umum, berarti langsung dirujuk pasien. Nah, konselingnya tentang makanan, cairan, kapan harus kembali, konseling kesehatan, konseling bagi ibu dan keluarga. Nah, MTBS ini sebenarnya terbagi menjadi 2 ya, MTBS dan MTBM. Ya udah nggak ada. MTBM berarti ini untuk bayi muda ya. Manajemen terpadu bayi muda ini kalau yang datang ke puskesmas adalah bayi usia 1 sampai 2 bulan. Kemudian MTBS ini untuk bayi 2 bulan sampai 5 tahun. Jadi formnya akan berbeda tergantung dari kasus yang ada. Apakah dia bayi di rentang 1 sampai 2 bulan atau 2 bulan sampai 5 tahun, berarti dia menggunakan MTBS formnya. Nah, ini untuk MTBM ya, apa aja yang muncul. Misalnya kejang, ini diagnosisnya bisa penyakit dan kelainan saraf lain, gangguan nafas, mungkin ada penyakit lain dari saluran pernafasan bawah. Yang kadang terjadi juga pada bayi muda itu adalah hipotermi, kemudian infeksi bakteri, ikterus. Nah, ikterus kita bisa lihat apakah patologis dan fisiologis. Kemudian saluran gangguan saluran cerna, diare. Nah, diare ini diklasifikasikan, nanti dilihat cirinya, apakah dia termasuk diare dengan dehidrasi berat, ringan, kemudian diare tanpa dehidrasi, diare persisten berat, atau mungkin disentri. Ini semua dilihat dari tanda-tandanya. Kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian ASI. Ini masalah-masalah yang sering dialami bayi muda ya. Misalnya beratnya sangat rendah, atau ada masalah pemberian ASI pada bayinya. Sebentar ya.
Kemudian selanjutnya lagi nih, untuk MTBS itu ada batuk atau sukar bernafas, klasifikasinya kemudian diare, demam, masalah telinga, dan status gizi. Jadi semua ini dilihat, termasuk tadi catatan imunisasi dan pemberian vitamin. Nah, ini untuk klasifikasinya. Untuk bayi muda, dilihat penilaian tanda dan gejala. Pertama, kejang ada atau tidak, kemudian adanya henti nafas, apneu atau tidak, tanda gejala hipotermi, infeksi, misalnya bayi datang kok dengan letargi, nah ini berarti kan ada tanda bahaya umum ya. Kemudian ikterik ada atau enggak, gangguan pencernaan, misalnya selalu diberi ASI, selalu muntah, adanya tanda gejala diare dan tanda gejala BBLR serta masalah pemberian ASI. Untuk penentuan klasifikasi kejang jika ada tremor, pengerusakan nafas, hipotermi jika suhu 36 atau di bawah ya, di bawah 36, kaki tangan dingin. Kemudian infeksi jika ada letargi, kejang, infeksi berat kalau misalnya bayi datang dengan mata yang bernanah, kemudian ada telinga dan tali pusatnya itu lembab, nggak kering, ya bernanah. Kemudian adanya ikterik pada hari kedua, gangguan cerna jika muntah, klasifikasi diare, tadi berat, ringan, dengan dehidrasi, tanpa dehidrasi, dan klasifikasi BB rendah atau masalah ASI. Bayinya kecil, tidak bisa minum, tidak mampu menghisap, nah ini masalah-masalah pada bayi muda. Nah, untuk balita MTBS, untuk MTBS yang 2 bulan sampai 5 tahun tadi, pertama ada keluhan batuk atau tidak, kedua diare, kita lihat apakah anaknya mengalami letargi ya, apatis, lemas, diam saja, matanya cekung, ubun-ubun cekung, tidak bisa minum, tergor kulitnya jelek, gelisah, atau banyak minum pun juga dia bisa jadi tanda anak itu dehidrasi. Ketiga, apakah ada demam disertai tanda bahaya umum atau tidak. Keempat, masalah telinga, apakah ada nyeri, bengkak, bahkan keluar cairan dari telinganya. Kemudian kelima, tentang status gizi. Bisa dilihat anaknya terlihat kurus, bengkak kedua kakinya atau tidak, kemudian perutnya buncit atau tidak. Oke, dari saya cukup ya, karena memang banyak, nanti bisa dilihat langsung di tabelnya. Nah, ini tabelnya. Nah, jadi bagaimana cara pengisiannya? Kalau real lebih enak ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya dia kasus, kayak contoh kasus itu kita lihat saja sesuai dengan kasusnya. Kalau nggak ada tanggal kunjungannya berarti hari ini, alamatnya terserah, nama anaknya siapa, inisial, kemudian umurnya berapa, beratnya berapa, anak sakit apa, ini diisi semuanya. Nama ibu, kemudian tinggi, ini penting ya, BB dan TB, karena untuk menentukan status gizi anak itu di area apa, bisa dilihat di diagram ataupun di tabel ya, tabel Z-score.
kemudian suhunya berapa, kunjungan yang keberapa, kunjungan pertama atau kunjungan kedua. Kemudian yang pertama kita periksa tanda bahaya umum. Nah, ini di sini kan ada keterangan lingkari semua gejala yang ditemukan. Jadi yang kecil-kecil titik-titik ini bukan titik-titiknya ini yang dilingkari, tapi tulisannya, gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya anaknya datang kejang, berarti tulisan kejang ini yang dilingkari. Letargis ya, berarti ini yang dilingkari. Yang dilingkari tulisannya, jangan tandanya ini aja. Nah, nanti kalau misalnya ada tanda bahaya umum, ya tulis di sini tanda ada tanda bahaya umum, berarti langsung nih rujuk segera. Tapi kalau tidak ada, bisa tulis tidak ada tanda bahaya umum. Selanjutnya, apakah anak batuk atau sukar bernafas? Nah, kalau pernyataannya ya dan tidak, ini dicentang. Tidak dilingkari iyanya atau tidaknya, tapi dicentang. Kalau ya, ya dicentang ya. Kalau tidak, dicentang tidak. Berapa lama? Misalnya sudah 3 hari, tulis 3 hari. Kalau dia ada batuk atau sukar bernafas, berarti kita harus hitung nafas dalam 1 menit berapa kali. Misalnya anak usia 3 tahun, 40 kali per menit. Napasnya cepat apa tidak ya, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu.